Oke, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Oke, terima kasih sudah boleh hadir di diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Hari ini saya mau bersama Bapak Ibu bagaimana sebenarnya penerapan dan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Nah, pertama sekali saya adalah sebagai seorang calon guru penggerak rekognisi. Dan sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, ada baiknya pada sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membuat yang namanya kesepakatan kelas. Saya akan berbagi satu orang satu post-it untuk saya bagikan. Nanti kesepakatan belajarnya dituliskan sini. Misalnya harus kreatif, yang kedua tepat waktu, yang ketiga misalnya menghargai pendapat orang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan bagi untuk dituliskan. Itu nanti. Kelas 0. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu waktu menulis kesepakatan. Saya buat sini kesepakatan kelas. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai, boleh menempelkan kesepakatan kelasnya di papan yang sudah saya sediakan. Bekerja sama misalnya, tanggung jawab, cepat pulang. Biasanya boleh beberapa saja, satu pun boleh. Ya, silakan Bapak Ibu tempelkan di papan kesepakatan kelas kita. Ya, ya nggak apa-apa Bu. Iya nggak apa. Boleh satu. Oke. Kita pakai biji. Oke, silakan. Ya situ, yoi. Terbalik mereka. Ini sih. Oke. Terbalik kan Kak? Oke, terima kasih Bapak Ibu, berikan satu kali tepuk. Oke, nah saya akan bacakan kembali menjadi kesepakatan kelas kita, menyimak penjelasan guru, ada kerjasama, ada disiplin, kemudian tertib selama jam pelajaran, keluar dari ruangan harus permisi, waktu yang tepat jangan terlambat, harus mau mendengar, tepat waktu, datang tepat waktu, saling membantu, tanggung jawab di kelas. Baik Bapak Ibu, ini merupakan kesepakatan kelas kita dan mari kita rayakan kesepakatan kelas kita dengan tepuk tangan. Baik, hari ini kita akan masuk apa sih sebenarnya konsep daripada inti budaya positif tersebut. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada motivasi belajar perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini merupakan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang boleh kita terapkan di kelas kita masing-masing. Jadi ketika atau sebelum melakukan pembelajaran, Bapak Ibu boleh membuat kesepakatan kelas yang mana kesepakatan kelas itu disepakati bersama oleh murid-murid kita. Baik, ini dia pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu tahu profil belajar Pancasila ya? Ada 6. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Jadi pembelajaran dengan paradigma, dengan mewujudkan yang namanya profil belajar Pancasila, inilah tugas kita Bapak Ibu. Mewujudkan siswa yang berakhlak mulia. Karena kalau kita lihat di sekolah kita ini masih kurang akhlaknya. Kalau pelajaran sudah banyak sekali yang boleh diterapkan dari internet. Baik. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mempunyai atau menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif elektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru,
sering memaksa. Bahkan saya sendiri pun sering memaksa atas kemauan saya sendiri, bukan kemauan dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini mengubah paradigma stimulus itu Bapak Ibu, pendekatan teori ini ada realitas, ada semua orang, dan lain sebagainya, sampai dia kepada model berpikir menang ataupun kalah. Nanti saya akan kasih LKLK-nya. Inilah disiplin positif. Tentu Bapak Ibu sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan disiplin gitu kan? Nah, jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi kita sebagai guru harus mau belajar dan harus mau dibelajarkan. Kenapa? Karena disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Ya kan? Tanggung jawab berarti kesadaran diri untuk melakukan sesuatu. Kemudian disiplin positif itu adalah salah satu penerapan disiplin yang positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Itu yang saya bilang. Maka yang terakhir adalah sebagai pendidik bertujuan untuk menuntun murid, bukan menuntut. Jadi kita menuntun, bukan menuntut seperti pada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa katanya bahwa murid itu seperti kertas buram. Kertas buram bukan kertas putih. Kertas buram inilah yang mau kita luruskan. Kita mau menuntun mereka, bukan menuntut dengan kemauan kita masing-masing. Jadi sini dia menuntun murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara atau pelajar profil Pancasila. Baik, inilah nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, tadi ada 6. Kemudian ada AIBO Primary Years Program. Kemudian ada keterampilan hidup life skill yang dapat dipercaya. Ini kebutuhan manusia. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan atau segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Baik Bapak Ibu, inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kita harus bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Apa rupanya yang bertahan hidup itu? Contohnya makan, minum, pakaian, sandang, pangan, tempat tinggal yang nyaman, kesehatan yang nyaman. Berarti kita bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Apa itu? Rasa diterima, diperdulikan. Kadang kita kalau siswa kita sudah curhat, karena kita nggak peduli. Memang itulah dilema etika bagi kita Bapak Ibu. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan dihormati. Ini yang sering kita salahkan. Kita maunya dihormati, ya kan? Oke. Kemudian kebebasan, bahwa peserta didik itu kita harus kita beri kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menyenangkan hati murid-murid kita dengan apa? Bernyanyi, bermain TikTok bisa juga salah satunya, ya kan? Nah, dari manakah muncul motivasi itu? Ada dari intrinsik, ada dari ekstrinsik. Intrinsik berarti dari dalam, ekstrinsik berarti dari luar. Nah, kalau dari luar bagaimana? Kita harus menghindari kenyamanan. Ya, ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kadang-kadang siswa ini kalau dia mau belajar, kalau kita kasih imbalan. Ayo, saya mau kasih kau ini. Ayo, dikerjakanlah, semangat dia. Nah, kalau dia motivasi intrinsik, berarti dia ingin dihargai dengan dirinya sendiri. Gitu ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ternyata kita sebagai guru, inilah dia. Kita punya 5 posisi. Yang pertama ternyata kita sebagai penghukum. Saya sering menghukum. Kemudian yang kedua, kita sering merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ternyata kita bisa juga diajak sebagai teman. Kemudian yang keempat, kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Gitu. Oleh sebab itu, coba Bapak Ibu silakan berdiri semuanya. Iya. Kita berdiri dulu yuk. Coba Bapak Ibu yang di depannya boleh seperti ini. Iya, yang di depannya. Iya, iya berhadapan sama Ibu ini. Gini. Enggak, iya, segini. Iya, iya berkaitan. Iya, satu tangan aja, satu. Oke. Satu tangan ya.
Di sananya kelasnya, Pak. Oh, Iya. 5B nya 5B. pulang. Udah pulang kayaknya. Oh iya. Ya, kau matikan ya? Gue sering matikan ya. Oke, baik Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lakukan. Coba, ya gini. Oke, iya, dekat dia. Coba Bapak Ibu berlomba untuk membuka. Iya, membuka. Buka dulu. Saling membuka. Saling apa? Gini. Yes. Buka tangannya sampai Iya, enggak gini. Iya, buka tangan ibu, boleh buka tangannya gitu, yuk. Buka tangan ibu suami, 1, 2, 3, ya. Buka terus, ayo buka. Oke, Bapak Ibu tepuk tangan. Oke, silakan Bapak Ibu duduk. Nah, ternyata dari pembelajaran tangan itu Bapak Ibu, kitalah yang mengontrol diri kita. Yang bisa membuka tangan itu adalah kalau kita bertahan dengan diri kita tanpa kita membuka, tanpa menguasai diri kita, maka itu akan bertahan terus. Maka kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita. Coba dulu, saya mau mengontrol dirinya Ibu Simbolon. Coba pegang dulu yang kuat gini, Bu. Bayangkanlah Ibu, di genggamanmu itu ada emas yang sangat mahal. Kemudian saya mau mengajak Ibu minum kopi, tapi Ibu harus main membuka tangan Ibu itu. Buka tangannya Bu, kita minum kopi. Mau dia. Berarti saya kontrol dirinya gitu. Gitu. Jadi yang mengontrol kita, iya, yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri Bapak Ibu. Nah, di sini boleh diskusi, boleh berdua-dua juga boleh, dua-dua orang aja lah ya. Ini menjodohkan, ya, iya menjodohkan. Sudah ada jodohnya ya? Kamu udah hilang jodoh Oke. kami. Ini jodohnya. Ini jodohnya. Ini kalian berdua berjodohan. Oh, ini juga boleh. Oke, boleh. Nah, oke. Oh, boleh. Nah, iya. Oke, satu-satu juga boleh. Nah, ini satu-satu juga boleh. Nah, boleh. Jadi maksudnya gini, ada kan terlambat lagi. Nah, kan ini kan terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sebagai apa dia gitu ya? Oke. Boleh. Bapak Ibu silakan digabungkan. Tarik garis aja Bapak Ibu. Tarik garis, Bu. Kau usah ditarik kolornya. Oh iya. Ini Bu. Rekam suara. Kecil sekali. Find my device. Find my device. Dari Google, find my device. Ibu sangat kecil sekali dengan bahan lalu semuanya. Iya, santai aja Bapak Ibu. Pak Rim yang kesakitan duluan. Belum apa-apa tadi lanjut. Udah bisa lah ini ah. Oke? Oke. Mau satu lagi. Ya sudahlah, kalian tidak apa-apa. Nanti Bapak bereskan.
Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Berarti salah itu baik. Salah kita benar. Dikumpul Pak. Nggak usah Bu. Iya. Tidak usah dikumpul ya Bu. Kita diskusikan curah pendapat maksudnya. Oke. Tulis namanya kan Pak. Boleh Bu. Kelasnya berapa? Kelasnya nggak usah ya kelas A, kelas B gitu. Oh, aku kelas A aja. Ya kelas A ada kelas B. Oke. Coba Bapak Ibu nomor 1 siapa bisa membaca dan sebagai apa dia? Oke silakan Bu Hombing. Satu Pak. Ya kelas 1. Yuk bikinlah sini. Ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu dihubungkan ke sebagai penghukum, Pak. Oke, tepuk tangan ya Bapak Ibu. Nah, ya betul. Kenapa Ibu memilih itu sebagai penghukum? Ya kira-kira Bapak Ibu adakah yang mau kasih solusi? Kenapa sih gitu? Kenapa sebagai penghukum? Bahasanya seperti memang bahasa penghukum Pak. Oh iya ya, bahasanya sebagai bahasa. Itu semakin merajalela Pak. Kalau nggak dihukum murid itu semakin merajalela. Ini Karena waktunya juga harus tepat. ya warna tepat ya berarti dia sebagai penghukum. Oke, ke nomor 2 siapa bisa baca nomor 2? Oke, silakan Ibu Simbolon. Yuk. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Ya. Kira-kira Bu sebagai Membuat merasa bersalah. wow, keren sekali Bu. Iya, benar sekali. Kadang-kadang kita iya. Jadi kadang-kadang kita buat bersalah. Gimana lakuinnya nanti? Kalau kamu terlambat, apalah dibilang tetanggamu, apalah dibilang ibu kepala sekolah, apalah dibilang teman-temanmu. Jadi kita membuat mereka selalu merasa bersalah. Oke, nomor 3, Bapak Ibu. Oke, nomor 3, Ibu Tambunan katanya. Silakan Bu Tambunan. Yuk. Ayo bantulah Dewi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Yang sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Sebagai manajer kemarin Pak. Kira-kira itu sebagai posisi kontrol apa? Teman. Teman, yeay! Iya, sebagai teman. Ya, sebagai teman. Wah. Iya. Oke, Bapak Ibu nomor 4 kira-kira siapa? Atau Ibu Lope? Ya, nomor 4 Ibu Lope. Nah. Jawabannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kami buat penghukum tadi Pak. Karena ada kata sanksi, konsekuensi gitu. Oke. Kira-kira sebagai Manajer. dia sebagai pemantau. Oke. Berarti yang terakhir iya. Iya, berarti yang terakhir sebagai apa Pak Ibu? Manajer. Jadi kalau sebagai pemantau ada dia, inilah dia konsekuensinya. Kali 2 ya. Oke, Bapak Ibu. Iya. Nah, 2 kali 5. Oke. Baik Bapak Ibu, ini ada contoh penerapannya Bapak Ibu. Inilah dia. Kasus siswa sering datang terlambat ke sekolah. Kalau penghukum dia, berapa kali Bu harus Bapak memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Ini. Berdiri di lapangan selama 1 jam pelajaran. Itu penghukum. Tulis 5 lembar sebagai penghukum. Memang tanpa kita sadari Bapak Ibu, di sini posisi kita. Kemudian yang kedua, berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu, Nak? Kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Dia selalu apa? Ahane benai, holana salah, gitu ya. Kemudian ini, ayo dong, itu kan aturan kita, tolong bantu ya sekali ini aja katanya. Itu sebagai teman, pemantau dia, apa konsekuensinya, apa kesepakatan kelas kita, itu sebagai temannya. Kemudian, ini manajer, kamu tahu kesalahan kamu. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu, di budaya positif ini kebanyakan untuk mengcoaching, bukan menuntut sebenarnya. Saya mulai belajar Bapak Ibu menghadapi situasi dan kondisi. Ini dia. Jadi yang manakah kita Bapak Ibu?
Kalau saya sih masih dominan nomor 1 penghukum. Itu saya masih sama kita. Jadi it's ya ibu ini pemantau, kenapa? Karena dia selalu memantau ruangan kelas yang kosong. Iya kan? Menyimpal. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira sebagai pemantau. Iya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Manajer juga ya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas. Kita udah buat dari keyakinan kelas. Bapak Ibu udah boleh mulai membuat keyakinan kelas di kelasnya. Memang agak-agak susah nanti. Apa yang menjadi kesepakatan kita? 1, kalau gurunya mengajar tidak boleh mungkin ribut atau tidak boleh begaduh kalau kalau gurunya pergi gitu ya. Oke. Ini ada mengapa keyakinan kelas itu? Mengapa bukan peraturan? Kita keyakinan. Artinya adalah meyakinkan mereka. Jadi keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu dibuat bersama oleh teman-teman atau oleh siswa. Jadi ketika dia salah, langsung kita tanya, tadi apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Yuk. Atau apa tadi yang menjadi kesepakatan kelas kita? Yuk. Gitu. Ya. Kemudian keyakinan kelas sudah bersifat abstrak, berupa penguatan pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja, seperti ini udah keren. Jadi nanti dikit-dikit aja kita buat sebagai kesepakatan kelas kita. Misalnya disiplin, satu-satu keluar masuk untuk kamar mandi, boleh ya. Nah, contoh membentukkan keyakinan kelas, kok jadi ini ya? Ketahuan Kok jadi ini gitu loh. Oke. Yang di bawah itu siapa? Bendera itu. Oke, itu merupakan kesepakatan ya. Oke. Ini dia segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada ini. Ternyata apa yang selama ini kita lakukan itu sudah hampir menuju yang namanya segitiga restitusi. Ketika ada permasalahan kita validasi mereka. Tohodo, benarkah tidaknya masalah tersebut? Validasi sebenarnya ya. Kemudian yang kedua, kita harus stabilkan identitas. Kan selama ini ketika siswa salah langsung kita mob dia kan, kamu memang begitu, tidak pernah ini. Langsung kita buat 2. Kalau saya 2, 1 sebagai penghukum, 1 sebagai pembuat rasa bersalah. Gara-gara kau ya, saya jadi dipanggil ke kantor, merasa bersalah. Udah dapat 2 hukuman dia, ya kan? Tetapi setelah ada kesepakatan kelas, memang lambat laun Bapak Ibu, langsung saya bilang, apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Harus disiplin, Pak. Oke. Nah, kamu ingat dong disiplin? Disiplin itu contohnya apa? Tidak, misalnya mengerjakan PR dan lain sebagainya. Oke. Ini dia, berbuat salah itu wajar. Jadi ketika kita mengcoaching siswa, saya juga pernah loh membuat terlambat ke sekolah. Misalnya gitu, karena ban mobil saya pecah. Tidak ada manusia yang sempurna. Iya, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kamu berhak merasa begitu. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa hal itu terjadi. Nah ini terkadang kita pakai, kenapa enggak kamu kerjakan PR? Lupa Pak. Langsung kita validasi gini. Lupa bilang aja gitu. Ambil ke rumah. Gitu biasanya kan. Nah, ternyata setelah kita dalami, ya mudah-mudahanlah secara perlahan-perlahan kita boleh benahi kan. Kemudian ada di sini menanyakan keyakinan. Nah, ini setelah ada tadi kesepakatan kelas ini Bapak Ibu, kita tanya dia ketika siswa tidak mengerjakan PR. Masih ingat enggak tentang keyakinan kelas kita? Masih Pak, apa itu? Harus mengerjakan PR tepat waktu. Nah, kamu ingat? Nah, bisa dia dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Bagaimana gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Ini contohnya, tapi nggak usah saya putarkan lagi Bapak Ibu untuk videonya. Memang ini sudah saya buat. Memang isun. Oke, kita apakan dulu. Oke.
Kalau tadi ya Bapak Ibu, udah contoh-contohnya banyak sekali, pemantau dan lain sebagainya Bapak. Jadi ini keyakinan kelas tadi, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai apa yang ada di situ. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Kita misalnya ini post-it, ya kan? Jadi karena saya suka warna-warni, aku kasih. Jadi kadang-kadang tiap pagi itu satu orang kasih buat dulu kesepakatan kelasnya, aku tempelkanlah di sini. Misalnya seperti itu, atau kubuat di box ini kalau belum sempat untuk menempelkannya, gitu. Oke, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang mau dituju? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelas apa? Kesehatan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi membuat kesepakatan tadi sudah. Ini dulu langkah awal kita Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas kita mungkin di kelas kita masing-masing. Jadi inilah dia tadi tujuan daripada restitusi itu. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya sebagai berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Baru memberikan penawaran, bukan paksaan. Terkadang memang ya itulah mungkin dilema etika bagi kita Bapak Ibu. Kita sering memaksa kehendak kita, ya kan? Jadi segitiga restitusi tadi kita harus ambilkan pada diri kita. Ini dia menstabilkan identitas itu. Berbuat salah nggak apa-apa. Bapak dulu pernah lo berbuat salah, gitu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini. Jadi kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu tadi saya bilang. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi kita sebagai ibu, bapak, ibu guru mencari solusi permasalahan ini. Oke? Nah, untuk selanjutnya supaya kita ice breaking terlebih dahulu. Karena ini bentar lagi kayaknya. Saya ada ice breaking yang baru. Ice breakingnya itu coba aku cek lagi untuk keyakinan-keyakinan. Jadi tugas kita mungkin kalau dilakukan, kalau di apa ya? Di download. Orang itu kan masih bingung menginginkan berputar. Berputar ke mana ya? Ke kiri atau ke kanan? Kalau kelas rendah, kalau kelas tinggi disuruh berputar, udah nggak kelas sana poin. Feel lah. Enggak, di nanti aja ku apa? Sunat. Dia meter G, original nero malah. Yuk. Kok nggak ada ini musik? The Bluetooth device is ready Yuk. to pair. Ini ya Marti itu kita. Oke, jadi semua yang menghadap ke sini boleh? Begini. Ya duduklah. Duduklah kita. Duduk aja ya. Oke. Aku sampai semburan lah ya. Sendiri lah aku ya. Ini memang udah pernah ini. Ini kata hanya apa namanya? Kita cek dulu ya. Nyambungnya. Jungkok. Yes. Jangan langsung keringatan, Bu. Kaki di atas yuk. Mana tahu nanti bagus supaya kita kirim kayak apa. The Bluetooth device is connected successfully. Gini Kak, gini Kak.
nggak ada. Kasih semangat. We are dreamers, then make it happen. Guess we believe it. We are dreamers, then make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Yes, we are. That keep it rising. Dreamer, we make it happen, cause we can see it. Yes, we are. That keep it rising. Oh, yeah. Kasih semangat. Oh, yeah. We are dreamers, then make it happen. Guess we believe it. Who we are. We are dreamers, then make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Yes, we are. That keep it rising. Oh, yeah. Oh, yeah. We are dreamers, then make it happen. Guess we believe it. Oh, berdiri yuk, yuk. Nanya Joy dengan merah. Aku ya, weh. Ya, nama belakang. Oke, semua. We are dreamers, then make it happen. Guess we believe that. Look who we are. We are dreamers, we make it happen. Cause we can see it. Yes, we are. That keep it rising. Oh, yeah. Oh, yeah. We are dreamers, then make it happen. Guess we believe it. Here we are. We are dreamers, then make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are dreamers, we make it happen. Cause we can see
Boleh, yuk. We are dreamers, then make it happen. Guess we believe it. Aku aslinya nanti ditengok siapa yang paling goyang. Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk penutupnya adalah bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana kita harus mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perjalanan dirinya sebagai emang ataupun manajer di dalam sekolah yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, sebagai langkah yang terakhir, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, sebagai langkah yang terakhir, kita mau buat refleksi pada sore hari ini. Saya akan bagi kertas post-it, jangan salah tuluk. Untuk refleksinya artinya apa yang Bapak Ibu apa yang Ibu dapatkan dari pelajaran kita sore hari ini. Refleksinya artinya apa yang Bapak Ibu apa yang Ibu dapatkan dari pelajaran kita sore hari ini. Iya, kesimpulannya. Kayak warna kuning. Aku suka warna hijau. Ya, refleksi. Hanya saya senang belajar hari ini karena ternyata saya masih di posisi penghukum. Untuk kedepannya, saya akan memperbaiki diri saya untuk jauh lebih baik. Ternyata saya masih di posisi penghukum. Untuk kedepannya, saya akan memperbaiki diri saya untuk jauh lebih baik.
tempelnya nih Pak? Boleh ditempel, Bu. Di jidat boleh. Yuk. Saling membaca. Ya, silakan saling membaca Bapak Ibu, ya dibaca aja lah ya. Iya, dibaca aja. Oke, mungkin Ibu Si Hombing. Iya. Refleksi yang saya buat yang Pertama. apa aja ya, mengetahui posisi kontrol yang masih saya lakukan adalah sebagai penghukum. Oke. Mengetahui posisi kontrol. Yang kedua, saya jadi mengetahui bahwa kebutuhan dasar manusia ada 5 bagian. iya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Yuk, silakan Bu Simbolon. Kira-kira, iya, pelajaran apa sih yang Ibu dapatkan hari ini? Disiplin aja, Pak. Oh, disiplin. Berarti kita harus disiplin. Yuk, silakan Bu. Kirim ke sini. Kirim tuh Ibu. Oh, ke Ibu. Refleksi yang saya buat, posisi guru adalah menuntun siswa ke arah yang lebih baik, bukan menuntut atau banyak tuntutan kepada siswa. Masih harus lebih banyak belajar dan sabar. Yuk, Ibu Grace. Kesimpulan 4 Oktober 2023. Program disiplin positif dalam keyakinan kelas dapat tercipta oleh kesepakatan bersama di dalam kelas. Oke, Bu, tepuk tangan. Refleksinya Pak, menambah ilmu tentang bagaimana kita memberi pembelajaran kepada anak didik. Sebelum memberi pembelajaran kepada anak didik, kita harus belajar lebih banyak lagi. Kita tidak boleh melakukan penghukuman. Oke, Bu Agama yang kedua. Pendapat saya bahwa kegiatan itu terlaksana boleh kita tanggung jawabi secara bersama, dan langkah-langkah untuk belajar mengajar itu tercapai kedisiplinan supaya anak-anak itu bertanggung jawab apa yang dia peroleh dari Bapak Guru dan Ibu Guru. Sekian dan terima kasih. Yuk. Yang saya ambil, yang akan saya lakukan juga nanti di kelas, menentukan keyakinan bersama dengan siswa itu sangat penting. Iya, sangat penting. Karena kalau mereka masing-masing memberikan nanti keyakinan kelas dari mereka sendiri masing-masing, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab, memiliki karena itu dari diri mereka sendiri. Yes, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Oke. Yang saya dapat hari ini bahwa kita seorang guru itu harus menuntun, bukan menuntut siswa itu, dan berperilaku positif bahwa yang selama ini yang saya buat sebagai penghukum. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Vena. Yang saya buat, kita sebagai guru harus melakukan disiplin kepada murid agar lebih bertanggung jawab untuk murid. Oke, terima kasih. Refleksi pembelajaran hari ini yaitu budaya positif harus kita terapkan dalam sekolah, termasuk dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Sekian, terima kasih. Oke, Bapak Ibu boleh tempel enggak di sini aja. Iya. Yuk di sininya. Oke. Supaya yes. Iya, untuk diupload di apa? Nggak lengket lagi. Ya nanti kulengketkan sayang. Enggak apa-apa Bu coret-coret, karena memang hidup kita harus tidak coret. Yoi. Gak usah, iya. Kelas 1, kelas A-nya. Baik Bapak Ibu, sebagai yang terakhir kita boleh bangkit berdiri lagi. Saya mau kasih permainan untuk Bapak Ibu. Permainannya adalah Bapak Ibu saling boleh berhadapan. Bu Simbolon berhadap, yes, sini. Oke, saya mau buat dulu. Ini adalah boleh juga diterapkan di dalam kelas, yaitu penjumlahan. Ini saya ganjil ya, ini yang ganjil ya. Ini genap. Semuanya begini. Ya sama dengan. Yang ini sebuah segini. Ya, kalau saya bilang misalnya 1 tambah 2 berarti 3. Berarti si ganjil menangkap si si ganjil menangkap si genap. Oke? Si genap ngapain? Hup. Iya. Iya, menghindar. Iya, menghindar kan?
Yes. Kami menangkap. Kalau genap jawabannya si genap yang menangkap si ganjil. Iya. Tapi tangannya syok gitu. Oke, yuk silakan Bapak Ibu. Bah, iya ya. Oke. Coba ganjil genap. Permainannya adalah ganjil genap. Oke. Coba yuk tangannya. Ganjil genap ya. 1 ditambah dengan 1 sama dengan. Iya, yang genap menangkap si ganjil. Iya, 2 kan? Iya. Iya, kalian gini, yang ganjil kan? Menghindar ibu. Gini, syuk gitu. Iya, 1 sama 1 kan 2. 2 kan genap. Iya. Yuk, konsentrasi. Kalian genap. Iya, kan 1 tambah 1, 2, cup gitu. Kalian sama-sama gitu tadi. Oh, nggak dapat kan? Dapat. Enggak, oke. Berarti masih dapat. Berarti 1-0. Oke, yuk. Tapi tangkap silo. Oh iya, salah. 1-0. Oke. Oke. Iya. Iya. Datang Ibu Tambuna menyerahkan diri. Nah, kan? Oh itu? Oh, langsung tak. Oke, yuk. Tangan kiri di belakang, yuk. 1 tambah 4 sama dengan. Satu tambah maka berapa? 5. Berarti 5 yang 5 yang menangkap. Oke. Iya. Oke, gini aja. Aku langsung angkanya saja. Yuk, langsung angka. Oh iya ya. Oh iya. Yuk. Ini juga bisa dibuat di kelas kan, tambah-tambah dulu gitu kan. Oke. Iya, sama-sama kayak gini semua. Oke. Joyce dokon. Joyce. Sini kau Joyce main video. Dari sini. Atau dari situ boleh. Oh enggak, dari sini. Dan jemput DP. Dari sini kau, Dek. Di mana rumahmu? So mau, ubu penek kok. Oke. Gini bikin. Oh ya, oke, mantap. Ganjil genap. Oke. 1 ditambah. Jadi langsung angka. Oh, langsung angka. Oke. Misalnya gini, 5 gitu ya. Oke. 2. Iya, nggak boleh dijangkau gitu. Oke. Yuk. 3. Dapat ya? Oke, 1-0. Oke. Sekarang saya mau buat yang kedua yaitu hitam dan hijau. Yang ini hitam. Ini aja hitamnya. Hitam, hijau. Hitam siapa? Hijau. Oke, tangannya begini juga. Oke. Yang kalau saya bilang hitam, hitam menangkap si hijau. Hijau menghindar. Oke. Hijau. Iya, tapi dirorok.
Iya, kan ibu hitam. Yuk, yang terakhir yuk. Yang terakhir yuk. Ya, konsennya. Iya. Gini, ya. Hijau. Oke, yang menang adalah yang hijau. Tepuk tangan. Oke, Bapak Ibu. Oke. Udah panas kan? Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita sore hari ini. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Horas! Horas! Tangan ke atas. Selamat pagi, silakan duduk. Joyce, tahu nggak kira-kira mengapa Bapak panggil kemarin? Iya, benar sekali. Kemarin Joyce masuk nggak? Masuk. Tapi kenapa Joyce tidak mengerjakan PR dari Bapak? Joyce, semua orang memiliki dan pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Lim. Namun, setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Lupa karena mengantuk. Baik, kamu masih ingat keyakinan kelas kita nggak? Yang mana? Yang kelas yang mana kira-kira coba? Lalu? Indonesia tanah air pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Selamat pagi Markus. Dibuat, dibesarkan bunda. Kamu datang terlambat ke sekolah. Tempat berlindung di hari itu. Bapak juga pernah terlambat datang ke sekolah karena ban motor Bapak pecah. Kalau boleh Bapak tahu kira-kira kenapa Markus terlambat datang ke sekolah? Memangnya Markus apa yang Markus lakukan di malam hari? Sungguh indah. Markus tahu nggak tentang keyakinan klasik surga seperti bersama? Tiada Disiplin dan tanggung jawab. Nah, seperti apa sih orang yang disiplin itu? karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Berarti Markus sudah ingat. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Tenagaku bahkan pun jiwaku Memperbaiki kesalahan tersebut. padamu relaku beri. Oke, baiklah Markus, Bapak menghargai segala usaha kamu dan besok saya akan melihat perkembangannya. Di sana
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata.